Apakah Syekhul Akbar Ibnul Arabi pencetus dari ide yang kita kenal dengan sebutan wahdatul wujud? Nah, kita harus hati-hati dengan pertanyaan ini ya. Pertama, ingin saya katakan bahwa istilah wahdatul wujud secara term seperti itu belum kita temukan di berbagai karya Syekhul Akbar ya. Barangkali jika ada istilah yang dekat dengan istilah wahdatul wujud ya, adalah kata-kata Ibnul Arabi yang terdapat dalam kitab Futuhatul Makkiyah di bab 66 ya, tentang fi ma'rifati sirri syariah zahiran wa batinan wa ayyi ismin ilahiyin awjadaha ya, bab tentang pengenalan akan rahasia syariat secara zahir dan batin, juga nama ilahi tertentu yang menciptakannya. Nah, di situ beliau setelah menjelaskan dua pelimpahan oleh Allah dalam membimbing manusia melalui rasul dan melalui nawamis hakmiyah, melalui kebijakan atau wisdom yang dialami oleh tokoh-tokoh tertentu, beliau mengilustrasikan bahwa akal manusia mampu mencapai pengenalan kepada Allah dalam level wujud dan selebihnya. Lalu beliau mengatakan, hadza huwal awwalu ya, inilah yang maha pertama. Wa yambaghi ayyakuna wahidan li zatihi min haitsu zatuhu ya. Dan sudah sepatutnya Allah itu adalah esa di dalam zatnya dari perspektif zatnya ya. Wa anna awwaliyatahu la taqbalu as-saniya wa la ahadiyatahu. Dan bahwa kemahaawalan dan ketunggalan Allah itu tidak bisa diandaikan ada posisi kedua ya, kekeduaan gitu. Jadi betul-betul ketunggalan dalam hal esensia. Kemudian beliau mengatakan li'annahu la syibhalahu wa la munasib. Allah tidak memiliki yang serupa dan tidak ada yang mirip dengannya. Kemudian beliau mengatakan di sini fawahhiduhu tauhida wujudin ya. Maka esakan atau tauhidkan Allah tauhida wujudin ya, dengan tauhid secara wujud. Nah, ini barangkali istilah yang dekat dengan istilah wahdatul wujud ya, tapi tauhid wujud ya. Nah, istilah tauhid al-wujud atau tauhid fil wujud ini cukup familiar ya, secara istilah bisa kita temukan dalam karya-karya Syekhul Akbar. Masih dalam konteks tauhid, misalnya di kitab Futuhat di bab 73 ya, pada upaya Syekhul Akbar dalam menjawab pertanyaan dari Hakim Tirmizi, terutama pada pertanyaan ke-64, ma kalamuhu lil muwahhidin, yaitu apakah pertanyaan dari Allah kepada orang-orang yang bertauhid ya, ada tiga ya, yaitu dalam hal apa kita mentauhidkan Allah, kemudian dengan apa kita mentauhidkan Allah, juga apa implikasi tauhid Allah kepada diri kita. Nah, tiga pertanyaan itu dipersoalkan oleh Syekhul Akbar, termasuk misalnya tauhid dalam hal asma dan sifat, tauhid dalam hal mazahir ya, Allah dengan lokus-lokusnya dan seterusnya, termasuk implikasi kepada semesta gitu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini disinggung oleh Syekhul Akbar dan implikasinya tentu saja adalah wahdatul wujud ya. Nah, tetapi ketika kita mengatakan bahwa Syekhul Akbar kepadanya dinisbahkan teorisasi, sistematisasi dan pendasaran, pemberian argumen untuk gagasan wahdatul wujud, itu bukan berarti bahwa sebelum beliau tidak ada cara pandang wahdatul wujud ya. Karena kaum sufi, kaum arif meyakini bahwa wahdatul wujud ini adalah intisari dari tauhid Islam. Kita misalnya dalam tradisi kaum sufi mengenal kitab Manazilus Sairin karya Khaja Ansori yang jauh sebelum Syekhul Akbar ya. Di bab yang paling akhir ya, bab tentang tauhid, di situ Khaja Ansori misalnya membagi tauhid itu ada tiga ya. Ada tauhidul amah ya, tauhid yang didasarkan pada argumen-argumen, tauhidnya kaum awam ya. Itu tauhid yang agama secara zahir ditegakkan ya. Tauhid yang kedua adalah tauhidul khassah ya, tauhidnya orang-orang khusus, yaitu wa huwa allazi yathbutu bil haqa'iq ya. Tauhid melalui hakikat-hakikat, itu sifatnya adalah pengalaman. Dan yang ketiga adalah tauhid qaimun bil qadam. Tauhid yang hanya terjadi, hanya dialami oleh Allah ya, dan kita sebagai makhluk tidak ada porsi di situ. Kemudian ada bait yang masyhur sekali dari Khaja Ansori, beliau mengatakan ma wahadal wahida min ahadin ya, tidak ada seorang pun yang mampu mentauhidkan al-wahid, zat yang maha tunggal. Iz kullu man wahadahu jahid, sebab siapapun yang mentauhidkan, mengesahkan Allah, maka dia telah menentang. Kenapa? Karena ketika mengesahkan berarti ada sesuatu yang diesahkan ya. Jadi mengandaikan dualitas. Kemudian tauhidu man yantiku an na'tihi ya, tauhid dari orang yang berbicara tentang sifatnya Allah ya. Dia mendeskripsikan Allah sebagai zat yang maha esa,
dengan sifat itu, ariyatun abtolaha al-wahid. Itu tauhid yang telanjang, tauhid yang tidak terkonfirmasi dan dibatalkan oleh Allah. Maksudnya kita mensifati Allah sebagai zat yang esa. Nah, kita itu siapa itu dalam kondisi dalam konteks pentauhidan tadi. Kemudian beliau melanjutkan tauhiduhu iyyahu tauhiduhu, ya. Tauhid, ya, pengesaan kepada diri Allah sendiri adalah tauhiduhu, adalah tauhidnya Allah sendiri, tidak oleh yang lainnya. Wa na'tu mayyan'atuhu lahid, dan penisbatan atau predikasi sebagai bersifat esa oleh orang lain itu ya tidak terkonfirmasi. Artinya apa? Jauh sebelum Syekhul Akbar sudah ada narasi-narasi, ya, dan kita meyakini ini adalah bagian, ya, Islam itu seperti ini. Ada gambaran-gambaran umum bahwa tauhid itu memiliki sekian segmentasi, ya, ada banyak variannya, dan termasuk tauhid dalam hal wujud. Dan betul bahwa diterima Syekhul Akbar Ibnul Arabi adalah sosok yang dianggap, ya, dia meletakkan fondasi-fondasi, menteorisasi, membangun argumen-argumen pada apa yang kita sebut sebagai ide wahdatul wujud, ya, tauhid dalam hal eksistensi.